Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan saudara-saudariku. Kesempatan yang sangat baik kita akan berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, untuk segala suku, kaum, bangsa dan bahasa yang ada di dunia ini. Kita diberi kesempatan untuk membelas kasihan Tuhan supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Tuhan akan memakai alat-alatnya dengan caranya yang ajaib. Roh Kudus akan bekerja pada akhir zaman melalui kehidupan kita masing-masing, melalui gereja-gereja yang ada maupun melalui alam semesta, supaya umat manusia menyadari bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan, yaitu Allah yang Esa, yang telah menjadi manusia, namanya adalah Yesus Kristus. Bapak dalam surga, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan, Kau anugerahkan bagi kami untuk kami menghadap kepadamu. Turunkan kuasa Roh Kudus-Mu, urapi kami semua dengan dua bagian Roh Kudus, kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus. Tuhan yang Maha Kuasa memberkati rangkaian ibadah, doa dan sembah, urapi tim doa, baik kami yang berkumpul saat ini maupun anak-anak-Mu di tempat masing-masing, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka mengikuti. Lawatan Tuhan terjadi atas hidup mereka. Terima kasih Bapa. Berbicaralah Engkau sebelum kami memuji memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan ucap syukur. Amin. Saya akan membacakan Ulangan pasal 6 ayat yang keempat sampai ayat 9. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat ini menjelaskan sebelum alam semesta ini ada, Allah yang Maha Esa sudah ada. Dia ada sendiri, tidak ada yang mengadakan. Amin. Sebab itu ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Melakukan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kalau kita mengasihi Tuhan, Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 mulai di sana, Tuhan akan memberikan Roh Kudus-Nya bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang-orang yang menuruti perintah-perintahnya. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri sebagai yatim piatu. Dia senantiasa menyertai kita dan menyatakan dirinya dalam hidup kita. Haleluya. Ayat yang ke-6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan.
Firman ini diperhatikan sehingga menjadi dasar dalam kehidupan kita. Ya, setelah diperhatikan, ayat 7 ini merupakan suatu tugas perintah untuk kita lakukan. Apa saja perintahnya? Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, kepada keluarga, cucu, cicit, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, katakan ibu, sebagai bapak, mengajarkan kebenaran firman kepada anak-anaknya, kepada keluarga. Kapan mengajarkannya? Di saat duduk bersama. Jadi sebagai bapak, sebagai ibu, jangan cuma sibuk mencari uang, ngatur pekerjaan, tapi ingat ini tugas. Ajarkan kebenaran, anak-anak keluarga diajak duduk bersama, berdoa bersama, diajar firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan diajarkan kepada anak-anak, kepada cucu cicit di tengah-tengah keluarga itu, supaya apa? Keluarga itu menikmati hadirnya Tuhan. Kalau saudara ingat Mazmur 133, alangkah baik dan indahnya apabila kita diam bersama dengan rukun, berdoa bersama dengan rukun, seperti minyak yang meleleh dari kepala ke janggut, ke leher, ke jubahnya Harun. Sebab kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat. Kemana? Di tengah-tengah keluarga yang bersama-sama berkumpul di dalam nama Tuhan, berdoa menyembah Tuhan, saling membicarakan kebenaran firman Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo anak-anakmu, keluargamu, cucu cicitmu diajak membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Kalau Mazmur pasal 133 itu, di sana tegaknya seorang imam, sehingga ada urapan Roh Kudus turun mengalir ke janggutnya, ke leher tubuhnya ini, jubahnya, bicara tubuh. Nah, ini diingatkan supaya mari bapak-bapak, kepala keluarga bersama-sama menyembah Tuhan, mencari hadirat Tuhan, dan ajarkan itu kepada keluarga. Nah, selanjutnya apabila engkau duduk di rumahmu, duduk bersama, maksudnya berkumpul bersama. Apabila engkau sedang dalam perjalanan bersama-sama, juga diperkatakan firman, diajarkan kepada anak-anak. Apabila engkau berbaring, mau tidur, dan apabila engkau bangun, mau berbaring, mau tidur, memperkatakan firman. Apabila engkau bangun dari tidur, dari berbaring, perkatakan lagi firman. Lantas bagaimana cara memperkatakan firman? Firman kan sedemikian banyak. Nah saudara, kalau Injil Yohanes pasal 1 ayat 14,
Firman itu menjadi daging, diam di antara kita. Kita melihat kemuliaannya. Di saat firman itu menjadi daging, kalimatnya dia menyerahkan diri untuk disalibkan. Di saat dia disalibkan, Galatia pasal 3 ayat 13, Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan dia rela terkutuk. Supaya apa? Supaya kita yang harusnya dihukum karena kena kutuk itu, dia rela mati untuk kita. Kalau Kolose pasal yang ketiga, pasal 1 ayat 17, dalam segala hal yang kamu lakukan, ini saya bacakan untuk menyimpulkan firman supaya mengerucut lebih menjadi ujung tombaknya. Kolose, ia ada terlebih dahulu dari segala, ya Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Diperkatakan firman yang menjadi manusia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, ajarnya kepada anak-anak, pada keluarga bagaimana supaya lebih luas lagi. Diingatkan Yesus Kristus mati di Bukit Golgota, itu menanggung segala kesesakan hidup manusia, kesengsaraan manusia, dosa-dosa kita dipikul. Oleh bilur-bilurnya segala sakit penyakit kita disembuhkan. Amin. Ini lebih rinci, saudara baca Yesaya 53 dari ayat 1 sampai ayat 12. Mengajarkan pada anak-anak. Nah, supaya kita ini ada kuasa di dalam memperkatakan itu. Nah, di dalam nama Yesus Kristus dilengkapi kuasa darah Yesus Kristus. Jadi firman ini mengerucut menjadi darah yang maha suci, darah yang maha sempurna untuk mentahirkan. Setelah tadi bangun, mau berbaring memperkatakan firman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur malam ini atas anugerah Tuhan. Mau istirahat dan seterusnya dan berdoa, oleh kuasa darah-Mu Kau senantiasa memberi kemenangan untuk aku. Nah, selanjutnya ini ayat-ayat dalam Ulangan. Ini sangat indah, saudara. Ayat 8, diikatkan di tangan. Jadi ditulis diikatkan di tangan. Tangan ini berbicara perbuatan. Kalau ada perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari firman, secepatnya minta ampun, minta diperbarui. Jadi perbuatannya juga perbuatan yang berdasarkan firman Tuhan. Juga berbicara kaki. Kaki itu berbicara perjalanan hidup. Kalau perjalanan hidup itu ada kesalahan, minta ampun. Sebab itu di dalam pola tabernakel sebelum para imam itu melayani,
tangan dan kakinya dicuci di bejana pembasuhan. Ini tidak pilih-pilih. Setiap imam yang mau melayani mencuci tangan dan kakinya. Bicara masalah perbuatan tangan ini tadi, supaya mengalami pembaharuan. Para imam setiap saat mau mengalami perbuatan, mengalami pembaharuan. Perjalanan hidup juga mengalami pembaharuan. Amin. Setelah itu saudara, selanjutnya menjadi tanda di dahimu, di dahi. Dahi berbicara pemikiran. Pemikirannya hendaklah kudus, ditahirkan oleh darah Yesus Kristus benak kita, ditahirkan, disucikan. Lantas ditulis di pintu tiang, pintu ditulis di sana, di pintu gerbang. Ini juga berbicara secara rohani maupun jasmani. Secara lahir, di mana saudara berada, tahirkan tempat tinggal, tahirkan pintu gerbang, tahirkan. Nah, kalau pintu gerbangnya secara tubuh, secara rohani, itu mata kita menjadi pintu gerbang, tahirkan oleh darah Yesus. Sebab sebelum ada di dalam hati, mata sudah melihat. Lantas bagaimana kalau itu orang buta? Kalau orang buta lewat pendengaran bisa jatuh dalam dosa. Jadi seluruh organ ini ditahirkan, 5 panca indera. Kalau ditahirkan, nama Tuhan yang dipermuliakan, kekudusan hidup. Hidup kita sebagai bait Roh Kudus. Amin. Setelah hidup kita sebagai bait Roh Kudus, saudara, Roh Kudus bertahta. Sebab itu saya ingatkan renungan pada hari Selasa kemarin, Yesaya pasal 60. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang Tuhan telah terbit atasmu, kemuliaannya turun dalam hidupmu. Ayat 2 dijelaskan, sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kalau firman sedemikian mengingatkan, kita mendapatkan tugas untuk memperkatakan firman yang menjadi manusia. Perkatakan kuasa darah Yesus Kristus. Pertama, tahirkan diri sendiri, seperti makna di dalam makna bejana pembasuhan tadi. Setiap imam yang melayani mentahirkan, cuci tangan, cuci kaki, supaya apa? Tahir. Setelah tahir, melayani umat. Demikian juga kalau kita menyerukan berdoa untuk keselamatan bangsa negara Indonesia, karena kita tinggal di tengah-tengah negara yang sangat diberkati ini. Kita doakan dari pejabat tinggi, pejabat pusat sampai di daerah-daerah, seluruh rakyat Indonesia, bangsa Indonesia kita doakan. Kita berdoa untuk segala suku kaum bangsa di muka bumi. Kalau yang kita doakan, yang kita minta Tuhan berikan, alangkah bahagianya kelak di saat kita ini masuk kerajaan surga, ketemu dengan jiwa-jiwa tersebut. Haleluya. Ini nilainya adalah nilai kerajaan surga. Jiwa-jiwa itu merupakan
mutiara-mutiaranya Tuhan, intan-intan dan permata. Kita mohon belas kasihan Tuhan, menyerukan kuasa darah Yesus Kristus, ampuni umat-umat. Kuasa darah Yesus Kristus, ampuni segala dosa-dosaku. Kuasa darah Yesus Kristus, ampuni segala dosa-dosa keluarga. Ini kalau sebagai kepala keluarga, perkatakan 3 kali, mohonkan pengampunan untuk keluarga. Perkatakan 7 kali kalau darah, berdoa untuk keselamatan bangsa-bangsa 7 kali. Terakhir diakhiri, Tuhan yang Maha Kuasa, ampuni dan selamatkan segala suku kaum bangsa di muka bumi ini. Ini menjalankan perintah Tuhan, karena kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu ke dunia, 1, menganugerahkan keselamatan bagi umat manusia. Amin. Itu kesempatan yang Tuhan berikan, kita akan berdoa, menyembah Tuhan, dan kita berdoa untuk segala pergumulan saudara. Setiap pribadi masing-masing berdoa mengetuk pintu kemurahan Tuhan. Lagi kalau saudara ada pertanyaan-pertanyaan mengenai pembacaan firman Tuhan, mengenai memperkatakan kuasa darah Yesus Kristus dan sebagainya, karena tahun 2017 yang lalu saya mengambil puasa, waktu itu 40 hari, sambil saya memperkatakan Galatia pasal 3 ayat 13, bahwa Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Saya perkatakan kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus. Setiap malam itu saya berusaha untuk 1000 kali saya mengatakan kuasa dari Yesus Kristus, yang terhitung lewat tasbih. Kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus. Dan saya meyakini kekuatan itu mengalir dalam kehidupan saya. Jadi sekali lagi, kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan. Mengerucutnya firman yang diajarkan para nabi, para rasul, ini kuasa darah Yesus Kristus. Umat manusia mendapatkan hidup kalau memperkatakan kuasa darah Yesus Kristus. Kalau di dalam darah Yesus Kristus ada Roh Kudus. Amin. Kita nyanyikan pujian. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu Yesus,
terukur kasih-Mu Yesus, terukur kasih-Mu Yesus, tolong hati ketika diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa.
Sanggup menjawab semua seru doaku. semua seru doa. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihi kami. Begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup melawat. Kau Tuhan sanggup
Yesus yang termanis. Oh jiwaku memuji menyembah Engkau. Dan saat ini kami merasakan urapan-Mu, sehingga kami boleh bebas menyanjung Engkau di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu kami mau memperkatakan firman-Mu, yaitu kekuatan kuasa darah Yesus Kristus menghapus segala dosa-dosa kami, menebus segala pelanggaran-pelanggaran kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau Tuhan Yesus dibaharui oleh kuasa darah-Mu. Kami mau memberi diri dikuduskan, disucikan oleh kekuatan urapan Roh Kudus ya Tuhan. Ya Roh Kudus, Engkau Allah yang kami sembah di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menyertai kami pada akhir zaman ini, yang akan memberitahukan bagi kami hal-hal yang kemudian, hal-hal yang akan datang, hal-hal yang tersembunyi. Engkau singkapkan bagi kami hamba-Mu. Dan saat ini Tuhan, hamba memohon kepadamu, bawalah kami ke ruang Maha Kudus untuk mendapatkan pertolongan, perlindungan. Ciptakan rajut aling perlindungan bagi kami. Sembunyikan kami di balik salib-Mu, dan biarlah kami duduk diam, tenang, fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah sinar kemuliaan-Mu memancar dalam kehidupan kami, sehingga kami bangkit menjadi terang, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Segala kuasa setan, kuasa iblis yang mengganggu kami, yang mengganggu tubuh jiwa roh kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lepaskan segala kuasa setan, kuasa iblis. Kami hancurkan, kami patahkan lewat kuasa darah Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, 7 kali percikan darah anak domba Allah termeterai dalam kehidupan kami, sehingga kami disisihkan, dikuduskan, diasingkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus-Mu. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami puji. Engkau Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah tubuh jiwa roh kami tetap menyala-nyala untuk mengasihi Tuhan, dalam memperibadikan kasih Bapa, dalam memperibadikan firman Allah, dan persekutuan kepada Roh Kudus-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, sehingga tubuh jiwa roh kami bebas, dipenuhi, dikuasai oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga tubuh kami menjadi sehat, segar, bugar, perkasa. Jiwa dan roh kami terpelihara di dalam pikiran-pikiran Kristus, sehingga hidup kami dikendalikan oleh kuasa firman Allah, kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami menyatukan iman kami, pengharapan dan kasih kepada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati, dengan seluruh tubuh jiwa roh kami, menyatu untuk memohon belas kasihan Bapa di surga. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau anugerahkan kekuatan dan kuasa bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menaikkan syafaat kepada-Mu ya Bapa terhadap bangsa dan negara kami Indonesia, dan di berbagai belahan dunia ini ya Tuhan, terutama bangsa kami Indonesia ini, bangsa yang besar, bangsa yang menjadi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau
Engkau sanggup memulihkan bangsa kami, bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang disegani di berbagai negara di belahan dunia ini, menjadi bangsa yang diperhatikan oleh dunia, menjadi bangsa yang gagah perkasa, menjadi bangsa yang memiliki sumber kekayaan, menjadi bangsa yang penuh ketentraman, keharmonisan, ketentraman antar umat beragama. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Segala sumber kekayaan bangsa Indonesia ini adalah milik rakyat Indonesia, sehingga segala bentuk roh-roh kebangkrutan, roh-roh kemiskinan telah dilepaskan, namun dipulihkan saat ini melalui kuasa Roh Kudus. Pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Makmur Amin, Tuhan berkati, anugerahkan kekuatan kesehatan dalam memimpin bangsa Indonesia ini, sehingga pemimpin bangsa Indonesia ini adalah Tuhan sendiri yang memberikan kuasa hikmat dan akal budi dari tempat Allah yang maha tinggi, sehingga sampai tingkat terendah pemerintahan ini, sampai di desa-desa, di pelosok-pelosok terjadi kerjasama yang baik, komunikasi yang baik, tanpa adanya roh-roh pemecah di antara rakyat Indonesia ini. Jauhkan juga dari segala kekacauan ya Tuhan. Engkau juga beri kekuatan bagi tenaga-tenaga keamanan, baik TNI maupun Polri. Kau anugerahkan kekuatan dan kuasa, baik perlengkapan keamanan Tuhan terlengkapi dengan alat-alat teknologi yang canggih, sehingga negara Indonesia benar-benar disegani oleh dunia. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan rakyat juga merasa aman, tentram, damai, jauh dari segala teror orang-orang yang tidak bertanggung jawab, jauh dari orang-orang teroris di tengah-tengah bangsa Indonesia ini, sehingga bangsa Indonesia adalah disorot oleh mata Tuhan di tempat Allah yang maha tinggi, sehingga Indonesia ini, Indonesia dalam kemuliaan Tuhan, Indonesia dalam pemakaian Tuhan, hamba Tuhan yang ada di seluruh tanah air Indonesia, di berbagai tempat, di berbagai wilayah. Tuhan beri kekuatan, anugerahkan Tuhan. Sekalipun kami tidak bertemu, namun kekuatan roh ilahi sanggup mempertemukan doa-doa kami, sehingga naik di mezbah doa di hadapan Allah yang Maha Kuasa, naik di mezbah jumpa, sehingga setiap permohonan doa-doa hamba-Mu terkumpul menjadi dupa harum, sehingga Tuhan akan mendengar, Bapa di surga mendengar dan sanggup menjawab setiap permohonan hamba-hamba Tuhan Yesus Kristus. Pembangunan Kristus yang esa dan pada akhir zaman ini, Tuhan sendiri yang menggerakkan hamba-hamba pada akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau anugerahkan kekokohan iman pengharapan di tengah-tengah umat-umat percaya, sehingga tidak terombang-ombang ambing oleh akibat ilah-ilah lain, akibat kuasa kegelapan, kuasa iblis. Terima kasih Bapa di surga. Engkau kokohkan iman, pengharapan dan kasih, dan semakin dekat, semakin melekat, semakin menyatu kepada pokok anggur yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Keluarga demi keluarga Tuhan berkati. Segala apapun masalah dalam rumah tangga, baik resesi ekonomi dipulihkan, diberkati oleh Tuhan. Segala apapun yang dikerjakan, dibuatkan berhasil dalam rancangan Tuhan. Semua indah pada waktunya. Engkau rancangkan yang terbaik bagi keluarga demi keluarga. Bahkan juga Tuhan, para muda-mudi yang sedang membangun, merintis usaha, bahkan menjalin pranikah, membangun nikah rumah tangga, Tuhan tolong. Segala dana-dana yang dibutuhkan Tuhan sediakan, Tuhan berkati. Dan apapun yang dicita-citakan Tuhan berhasil, buatkan berhasil. Segala bentuk-bentuk dalam pelayanan untuk menopang pelayanan-pelayanan di gereja, Tuhan berkati. Engkau juga berkati anak-anak Tuhan
Tuhan Yesus Kristus, anak-anak bahkan bayi yang ada di dalam rahim, yang sedang menyusui, yang sudah menginjak pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, universitas. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Jangan dibutakan oleh pengetahuan-pengetahuan yang tidak berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan anugerahkan kekuatan, pemahaman yang baik dan benar, sehingga generasi akhir zaman ini dapat dipakai oleh Tuhan melebihi kapasitas para nabi dan para rasul, sebab Engkau mencurahkan Roh Suci-Mu pada akhir zaman berlipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semuanya. Engkau berkati semuanya. Engkau berkati kami semuanya. Siapapun Tuhan yang menyaksikan tayangan ini lewat channel YouTube, Tuhan Engkau berkati. Jika mereka sedang sakit, Tuhan sudah sembuhkan. Cabut segala sakit penyakit, segala yang terikat oleh kuasa setan, kuasa iblis, baik tubuh jiwa roh yang dibawa oleh kuasa setan, maka sanggup pulihkan kesembuhan secara total dalam kuasa ilahi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau berbicara bagi kami Tuhan, dan iblis tidak pernah diam untuk menggagalkan umat agar dekat kepadamu. Namun kuasa Roh Kudus memberi kekuatan bagi kami untuk menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Tuhan berkati, Tuhan berkati Tuhan. Bahkan pelayanan hari Minggu juga Tuhan Engkau berkati, menyingkapkan rahasia firman Allah yang maha dahsyat. Tuhan persiapkan seluruh umat-Mu untuk mendengarkan firman Allah. Mulai dari sekarang ciptakan racun aling perlindungan, supaya tidak diobok-obok oleh kuasa setan, kuasa iblis. Sebab kami memperibadikan kasih Allah yang sejati, membuka firman Allah, melucuti perbuatan-perbuatan kegelapan, itu kuasa iblis pada akhir zaman ini. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala ya Tuhan. Ketika terang-Mu datang, maka kami bangkit melihat keselamatan kami telah datang. Terima kasih Bapa di surga. Engkau berkati seluruh jagat ini Tuhan, di bawah kekuatan tangan Allah yang maha kuasa. Seluruh orang-orang percaya, pengikut-pengikut Kristus, Tuhan berkati, Tuhan bela. Tuhan anugerahkan kekuatan yang maha dahsyat dan yang maha sempurna. Terima kasih Tuhan. Doa-doa syafaat ini jauh daripada sempurna, namun Tuhan sanggup menyempurnakan ini lewat setiap jawaban-jawaban doa kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, buat firman-Mu malam hari ini. Terima kasih buat Roh Kudus yang Kau-curahkan bagi kami. Dan kami serahkan seluruh doa-doa kami, dan kami serahkan seluruh persembahan-persembahan yang anak-anak persembahkan, baik sebuah sulung 1/10 milik Tuhan, persembahan ucapan syukur, persembahan sukarela, persembahan-persembahan untuk pembangunan. Kami unjukkan kepadamu, limpahkan kasih dan rahmat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam usaha pekerjaan tangan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus memberkati, dibuat berhasil segala usaha tangan anak-anak-Mu. Penghambat penghalang berkat-berkat, kuasa iblis dan konspirasi, darah Yesus Kristus hancurkan iblis dan konspirasi. Bersihkan tempat usaha dari kuasa iblis dan konspirasi. Berkat-berkat dari surga dicurahkan. Nama Tuhan yang berkati. Anak-anak sekolah diberkati, kegigihan belajar sampai mereka mendapatkan cita-cita
mendapatkan pendidikan. Terima kasih Bapak. Dalam puji, hormat, syukur bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara, dari kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon berkat-berkat-Nya. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.